Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi, kita bermain game dulu ibu ya, biar lebih semangat hari ini. Boleh berdiri ibu semua? Ya Pak. Ya, setelah bermain games bagaimana ibu perasaannya? Lebih semangat? Iya. Nah, sekarang sebelum kita masuk materi, saya mau review dulu terkait materi yang telah kita pelajari bulan lalu, yaitu materi kesehatan ibu dan anak. Jadi ibu-ibu bagaimana? Apa sudah ada yang mungkin mau ditanyakan lagi terkait materi yang kemarin? Tidak ada Pak, jelas. Sudah diterapkan di rumah terkait pola gizi untuk ibu hamil dengan anak-anaknya? Iya Pak, sudah. Baik, terima kasih ibu. Materi kali ini kita akan masuk di modul yang keempat, yaitu modul pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Pada sesi ini tujuan pembelajarannya adalah untuk agar ibu-ibu mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Anak istimewa yang dimaksud sini adalah anak yang punya keistimewaan, yaitu penyandang disabilitas. Jadi kita menyebutnya anak istimewa. Serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Indikator keberhasilan dari materi ini yaitu peserta mampu menjelaskan pengertian hak-hak anak, kemudian menjelaskan klaster hak anak, menjelaskan pengertian kekerasan perlakuan salah, keempat menjelaskan jenis, contoh dan dampak kekerasan perlakuan salah, kelima melakukan deteksi dini terhadap kekerasan seksual, keenam mempraktikkan cara pencegahan penanganan kekerasan perlakuan salah di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, ketujuh memahami pengertian anak istimewa, kedelapan mempraktikkan cara pencegahan kekerasan dan perlakuan pada anak istimewa. Langsung saja ibu kita masuk ke pengertian anak dan hak-hak anak. Jadi pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Hak-hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area, itu menurut pendapat Pak Umar Seno Aji. Hak anak dapat diartikan yaitu hak melekat azali pada diri anak, pemberian Tuhan yang Maha Esa, hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan, kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jika tidak dipenuhi sama dengan pelanggaran hak. Jika orang tua tidak memenuhi sama dengan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Orang tua tidak mampu sama dengan negara harus ambil alih. Sekarang kita masuk ke permainan untuk pengelompokan gambar klaster hak anak. Jadi saya minta ibu untuk membuat lingkaran. Kita akan coba bermain. Baik ibu-ibu, setelah bermain bagaimana? Apakah hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya ibu sudah paham semua? Paham Pak. Jadi hak-hak anak haruslah kita penuhi, karena jika tidak terpenuhi itu akan menjadi kendala nanti untuk psikologinya di masa yang akan datang. Sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu pengertian kekerasan dan perilaku salah. Di sini kita akan coba membuat kelompok, maksimal ini untuk 5 orang per kelompok ibu-ibu ya. Jadi
coba dibuat kelompoknya, ibu mulai berhitung. Nanti yang 1 sampai 5. Jadi yang nomor 1 nanti berkumpul dengan teman-teman yang nomor 1, kemudian berikutnya yang 2 dan seterusnya. Silakan ibu. Sekarang saya minta salah satu perwakilan kelompok untuk ke depan menjelaskan mengapa gambar tersebut termasuk perlakuan baik atau perlakuan buruk. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyampaikan pendapatnya. Sekarang kita masuk ke pengertian dari perlakuan baik adalah mereka yang melakukan tindakan sesuai tanggung jawab atau kewajibannya, dan perlakuan buruk adalah tindakan yang merugikan kepentingan anak. Untuk itu, saya harapkan materi ini bisa menjadi masukan buat ibu-ibu di rumah bersama orang tua dalam mengambil tindakan terhadap anak. Sekarang kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu jenis dan contoh kekerasan dan perlakuan salah atau body mapping. Jadi jenis kekerasan dan perlakuan salah itu antara lain yaitu dalam kekerasan fisik, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada tubuh anak. Perlakuan salah yang secara psikis, perbuatan ini yang dimaksud adalah mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Kemudian jenis kekerasan berikutnya yaitu seksual, perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Contoh dari kekerasan fisik yaitu memukul, mencubit, menampar, menendang, menginjak-injak, mengguncang-guncangkan badan anak, memasukkan cabai ke mulut anak, dan lain-lain. Contoh dari kekerasan psikis itu memelototi anak, mengatakan anak bodoh atau tuli, tidak tahu diri, membanding-bandingkan, membenci anak, menjadikan sasaran kemarahan, dan lain-lain. Contoh kekerasan seksual yaitu pantat dicolek, alat kelamin diraba-raba, payudara diremas-kemas, dipaksa melakukan oral seks, diperkosa, disodomi, dijual ke mucikari, dan lain-lain. Jadi ibu-ibu wajib mengetahui ciri-ciri kekerasan yang ada ini untuk bisa kita mengantisipasi kekerasan yang ada terhadap anak kita di rumah. Jadi dari pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pelaku kekerasan ini memiliki banyak motif. Untuk itu wajiblah kita ketahui kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada anak. Nah, sekarang coba kita perhatikan pada body mapping ini. Dalam contoh semua ini kira-kira adakah yang bagian tubuh yang tidak tersentuh dengan kekerasan? Di antara contoh
kekerasan perlakuan salah ini. Jadi memang hampir semua ini berdampak secara fisik. Sekarang kita masuk ke sesi yang ke langkah kelima, deteksi dini kekerasan seksual. Deteksi dini kekerasan terhadap anak. Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual yaitu dilihat dari gerakan-gerakan yang tak wajar. Contohnya kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seorang anak untuk melindungi tubuhnya. Kepala tertunduk ke dalam, kemudian kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat, lutut tertekuk ke dalam, tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat pasi dan lain-lainnya. Ini merupakan contoh dari deteksi dini kekerasan terhadap anak. Kemudian kita masuk ke tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Dilihat dari gejala fisik, sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan dan kesakitan saat BAB dan BAK. Cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin ataupun duburnya. Memar di bagian tubuh atau gigi, cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. David Gibbons, seorang peneliti bahasa tubuh, mengatakannya bahwa memar di bagian tubuh atau gigi, cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. Rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Cara jalan yang tak wajar agak mengangkang. Ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Untuk tanda-tanda gejala psikis yaitu anak berubah ekspresi pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian, menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan, sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau, sulit berkonsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya, perilaku kemunduran, mengisap ibu jari, kemunduran kemampuan bicara, dan seringnya mengompol. Gejala psikis pada anak usia 13-18 tahun yaitu keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya, kecemasan yang terus-menerus serta kegugupan, agresif atau sebaliknya, menutup atau menarik diri, curiga terhadap orang lain dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa mereka lagi, merusak diri untuk mengatasi rasa marah dan depresi, melakukan perbuatan berisiko tinggi seperti terlibat dalam penyalahgunaan nafsa, bergabung dengan geng yang tidak jelas. Sikap dan perilaku yang harus orang tua miliki jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual yaitu tidak panik dan tidak marah. Peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka, dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Jadilah pendengar yang aktif tentang cerita dan pendapatnya. Mintalah pertolongan ahli atau lembaga-lembaga layanan.
Kemudian yang terakhir, kita dapat melaporkannya ke polisian. Hal-hal praktis ini yang perlu kita ketahui agar anak terhindar dari kekerasan seksual. Ajarkan anak mengenal bagian tubuh sensitif, mulut, leher, dada, daerah selangkangan, dan pantat. Ajarkan anak untuk berani mengatakan tidak atau jangan atau lari ketika ada orang yang ingin menyentuh bagian tubuh sensitif. Pastikan jalur yang dilalui anak keluar rumah aman. Pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua, termasuk dalam kegiatan online atau internet. Pastikan anak bersama orang yang dikenal dan dipercaya. Ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal. Pastikan rumah aman dari bahan pornografi. Berikan kontak yang bisa dihubungi dalam situasi apapun. Dengarkan cerita anak pada kejadian-kejadian apapun. Kita lanjut ke cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Cara pencegahan kekerasan di keluarga itu antara lain kita harus memahami tumbuh kembang anak. Kemudian orang tua wajib menjadi pendengar yang baik terhadap anak sebagai teman berdiskusi. Membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah, menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak-anak. Memberikan pujian kepada anak jika mereka berperilaku baik. Tidak menghardik atau menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Tidak memberi julukan negatif pada anak. Mengenali pergaulan atau teman-teman anak. Melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah. Mengikuti perkembangan informasi teknologi. Jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan. Mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, suami dan istri. Jadi jangan ada sampai kita berpikir bahwa tanggung jawab untuk mengasuh anak itu ada pada ibu saya saja, tapi bapaknya juga harus berperan aktif. Sekarang kita masuk ke cara pencegahan kekerasan di masyarakat. Kalau tadi cara pencegahan kekerasan di keluarga, sekarang ini kita masuk ke cara pencegahan kekerasan di masyarakat, yaitu harusnya ada kepedulian para tetangga. Kemudian pertemuan RT RW maupun kegiatan keagamaan sebaiknya membahas juga tentang pengasuhan anak yang benar, mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya, melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadi kekerasan pada anak. Jika mengetahui melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang anak istimewa. Anak istimewa ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu anak yang memiliki keterbatasan, yang biasa kita sebut penyandang disabilitas. Di sini kita sebutkan anak istimewa karena mereka memang berbeda dari anak-anak yang lain. Jadi pengertian anak istimewa itu, anak istimewa adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, dan sosial, tetapi mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dari potensi yang ada pada dirinya. Jadi pada anak-anak yang istimewa ini tidak semua yang kita lihat adalah merupakan kekurangannya. Bahkan mereka itu terkadang memiliki salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Sekarang kita akan masuk untuk 10 pengelompokan anak istimewa. Jadi pada pasal 3 ayat 2 Permendiknas nomor 70 tahun 2009, anak-anak istimewa itu ada
Kategorinya yaitu yang pertama tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak berkesulitan belajar, lambat belajar, mengalami spektrum autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, tunaganda. Pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa yaitu kita harus menyadari bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga orang tua berkewajiban menjaga apapun kondisinya, baik dia normal ataupun memiliki keterbatasan. Tidak merasa malu ketika kita memiliki anak istimewa, mau memperkenalkan anak istimewa kepada lingkungan, percaya bahwa anak dapat mandiri, memberikan kasih sayang secara wajar, memenuhi hak-hak anak istimewa berupa kebutuhan dasarnya, memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak istimewa. Pesan kunci dari anak istimewa yaitu yang pertama, anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. Kedua, mereka ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Yang ketiga, mengembangkan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, dan kasih sayang serta perhatian. Anak istimewa ini rentan dan mudah mendapatkan kekerasan sehingga perlu dicegah dari kekerasan. Untuk itu diperlukan pengawasan yang serius dari orang tua. Lembaga-lembaga yang memberikan layanan untuk penanganan kekerasan anak itu dinas sosial setempat. Jadi ketika ada kekerasan pada anak-anak yang istimewa ini, ibu-ibu boleh silakan datang mengadukan ke dinas sosial setempat. Di P2 TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang keempat, Rumah Perlindungan dan Trauma Center RPTC. Yang kelima, Komnas Perlindungan Anak. Yang keenam, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Yang ketujuh, Tim Reaksi Cepat TRC Kementerian Sosial. LKS Anak Terdekat Tembak 081 dan lain-lain. Jadi setelah kita mempelajari beberapa bentuk kekerasan yang terjadi, kita sampai ke tahap kesimpulan pembelajaran, yaitu setiap sikap dan perilaku yang membuat anak penderita baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan yang salah. Yang kedua, cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan cara kekerasan. Yang ketiga, kekerasan dapat terjadi di mana-mana. Siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang terdekat. Yang keempat, orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anak. Yang kelima, pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan melalui antara lain deteksi dini, membawa anak ke tempat aman, melaporkan ke RT RW atau bahkan ke polisi setempat. Yang keenam, menghubungi lembaga layanan setempat seperti TEPSA, P2 TP2A, hotline polisi, KPAI, dan pengaduan KBP dan PA. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, ada tugas pekerjaan rumah buat ibu semua di rumah. Jadi yang pertama, coba diskusikan bersama keluarga contoh-contoh hak-hak anak dalam keluarga sesuai kotak yang ada. Kemudian yang kedua, diskusikan bersama keluarga gambar-gambar yang ada pada halaman 10 dan tempatkan pada kolom halaman.